Halo, sahabat belajar online. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kedatangan teman baru. Siapa mereka? Sebentar ya. Go, go. Mon, mon. Sebentar. Go, go. Mon, mon. Halo. Nah, inilah teman baru kita, ya. Yang ini namanya Gogo, dan yang ini namanya Monmon. Nah, pada hari ini Gogo dan Monmon akan membantu kita dalam belajar tentang adaptasi hewan. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Check it out. Halo teman-teman. Kenalkan, nama aku Gogo. Hai. Kenalin, nama aku Monmon. Gogo, katanya mau ngajarin ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kapan belajarnya nih? Oh iya, Gogo hampir lupa. Hihihihi. Mon, kamu sudah siap belajar? Siap banget, Gogo. Monmon mau tanya, habitat itu apa sih? Oh, habitat itu tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan dan hewan dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Oh gitu. Habitat itu ada berapa, Gogo? Nah, berdasarkan habitat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat. Yang hidup di darat itu kayak kita kan, Gogo? Kalau ada yang di darat, berarti ada juga yang hidup di air kan, Gogo? Betul sekali, Mon. Ada hewan yang hidup di air dan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Sekarang, kamu tahu nggak hewan apa saja yang hidupnya di darat? Yang di air, terus yang di darat dan di air. Kalau yang di darat ya seperti kita kan, Gogo. Ada anjing, monyet, kuda, semut, dan burung. Hebat, Mon. Kalau yang di air? Kalau hewan yang hidup di air misalnya ikan, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Tapi yang hidup di darat dan di air itu hewan apa, Gogo? Nah, kalau hewan yang hidupnya di darat dan di air itu, contohnya katak, Mon. Oh iya, pantesan Monmon pernah lihat katak berenang di air terus melompat-lompat di tanah. Tahu nggak, Mon? Hewan yang bisa hidup di darat dan di air itu disebut juga hewan amfibi. Ciri-ciri hewan amfibi itu merupakan hewan berdarah dingin yang mengatur suhu tubuh dari luar tubuh. Pernapasan dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Juga memiliki peredaran darah tertutup dan kakinya ada selaputnya. Oh gitu, sekarang Monmon mengerti tentang hewan yang amfibi. Kalau hewan yang hidup di air dan di darat, gimana, Gogo? Hewan yang hidup di air ada yang hidup di kolam seperti lele, nila, dan ikan koi. Ada juga yang hidup di air asin atau laut, contohnya ikan hiu, ikan peda, dan ikan teri. Nah, ciri-ciri hewan yang hidup di air yaitu bernafasnya menggunakan insang. Kecuali paus dan lumba-lumba ya. Mereka bernafasnya dengan paru-paru, sama seperti kita, Mon. Terus, hewan yang hidup di air itu menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air dan mempunyai sepasang sirip. Sirip ikan itu untuk apa, Gogo? Sirip ikan itu fungsinya sebagai kemudi dan alat penjaga keseimbangan. Oh, hebat ya ikan-ikan itu. Kalau hewan yang hidup di darat, bagaimana, Gogo?
Hewan yang hidup di darat ada yang di atas pohon, ada yang di atas tanah, atau menempel pada makhluk hidup darat lainnya. Koko, memangnya ada hewan yang menempel pada makhluk hidup darat lainnya? Ada, Mon. Contohnya kutu yang hidup di kepala manusia. Nah, teman-teman harus rajin keramas ya, supaya rambutnya nggak ada kutunya. Kemudian, ciri-ciri hewan yang hidup di darat itu bernapas dengan paru-paru, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, dan sebagian besar menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Oh gitu ya Gogo. Terima kasih ya Gogo. Pelajaran ini bermanfaat sekali. Oh iya Gogo, tadi pas Mon kesini, Mon melihat ada kelelawar lagi terbang ke sana kemari. Padahal ini siang. Kok malah ada kelelawar ya Gogo? Iya betul, Mon. Kelelawar itu termasuk hewan nokturnal, Mon. Nokturnal itu apa Gogo? Nokturnal itu hewan yang tidur di siang hari dan berburu di malam hari, Mon. Begitu ya Gogo. Gimana ya kelelawar tidur? Kelelawar tidur dengan cara bergantung terbalik. Artinya kepala berada di bawah. Emangnya nggak jatuh ya Gogo? Enggak, Mon. Sayapnya dilipat, terus kakinya dikaitkan pada tempat bergantungnya, sehingga kelelawar tidak jatuh. Gogo, Mon bingung deh. Kelelawar kan hewan nokturnal, artinya terbang di malam hari ya. Malam hari kan gelap Gogo. Apa nggak susah tuh terbang malam-malam? Pertanyaan Mon bagus sekali. Teman-teman tahu nggak jawabannya? Ya, pasti teman-teman sudah tahu. Supaya dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi dan frekuensi yang tinggi atau dinamakan bunyi ultrasonik. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan indera pendengarannya. Dengan cara itulah kelelawar bisa mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, istilahnya itu dinamakan dengan ekolokasi, Mon. Terus makanan kelelawar apa Gogo? Kelelawar ada yang makan buah-buahan, makan serangga, dan menghisap madu. Gogo, Mon lihat sayap kelelawar gak sama ya dengan sayap burung? Iya, Mon, gak sama. Sayap kelelawar memiliki kulit yang lentur. Kulit itu membentang di antara tulang-tulang jari dan lengannya. Kulit itulah yang berfungsi sebagai sayap. Nah, Mon, coba perhatikan baik-baik. Di sayapnya ada bagian yang mirip cakar kan? Iya Gogo, betul. Itu apa ya Gogo? Itu namanya ibu jari. Hah? Ibu jari? Iya, ibu jari. Fungsinya untuk mendaki di bebatuan atau memanjat di pohon. Oh iya, Mon pernah nggak lihat cecak merayap di dinding? Iya Gogo, Mon pernah lihat. Hebat ya cecak itu bisa merayap di dinding tapi nggak jatuh. Kenapa bisa begitu ya Gogo? Iya, cecak dapat menempel dan merayap di berbagai permukaan karena kaki cecak mempunyai lapisan khusus yang terdiri dari rambut-rambut sangat halus. Cecak juga mempunyai lidah yang panjang dan lengket sehingga serangga langsung menempel pada lidahnya dan dilahapnya. Wih, begitu ya cara cecak makan. Gogo, cecak itu punya ekor nggak sih? Kemarin ada cecak merayap tapi nggak ada ekornya. Itu kenapa ya Gogo? Oh,
itu namanya autotomi. Apa itu autotomi, Gogo? Autotomi itu kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Maksudnya sengaja diputuskan begitu? Aduh, sakit banget tuh. Hihihi, gak apa-apa kok. Cicak memang mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekor. Tujuannya untuk mengecoh musuh. Ketika tertangkap, cicak akan memperdaya musuhnya dengan memutuskan ekor, kemudian melarikan diri. Bagian ekor cicak yang putus itu tetap bergerak aktif sehingga musuh terkecoh. Tapi tenang saja, Mon. Ekor baru akan tumbuh kembali kok dalam beberapa minggu. Oh, syukurlah. Soalnya Mon bayangin kalau ekor Mon yang putus. Aduh, sakitnya minta ampun. Teman-teman, jangan lupa dicatat ya, pelajaran tadi itu penting banget loh. Terus ada hewan apa lagi, Gogo? Apa ya? Oh iya, bebek. Pernah lihat bebek kan? Iya, Mon pernah lihat bebek. Coba perhatikan bentuk kaki bebek. Ada selaputnya kan? Selaput itu berfungsi untuk berenang di air dan memudahkan bebek berjalan di atas permukaan tanah berlumpur. Kemudian bentuk paruhnya juga unik, yaitu pipih dan melebar. Bentuk paruh seperti ini membantu bebek untuk mencari makan di balik lumpur. Tapi walaupun bebek berenang, kenapa bulunya nggak basah saat kena air, Gogo? Oh, itu karena bulu bebek dilapisi zat lilin yang bersifat kedap air atau tidak tembus air, Mon. Makanya bulu bebek nggak basah waktu kena air. Terus ada lagi nih, hewan yang keempat, yaitu unta. Apakah Mon pernah lihat unta? Mon belum pernah lihat unta di hutan sini, Gogo. Cuma pernah lihat di TV aja. Iya, Mon. Unta hidupnya di gurun pasir. Gurun pasir itu apa, Gogo? Gurun pasir itu daerah yang sangat kering dan jarang turun hujan. Pada siang hari, matahari sangat terik dan panas. Tapi pada malam hari, udara terasa sangat dingin. Waduh, kalau seperti itu, bisa-bisa Mon gak tahan deh tinggal di padang gurun. Benar, Mon. Oleh karena itu, unta melakukan beberapa penyesuaian diri, antara lain, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Unta juga memiliki usus yang lebih panjang dari hewan mamalia lain, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Terus, unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam lubang hidung dan mata ketika terjadi badai pasir, Mon. Wah, untunglah unta bisa beradaptasi ya, Gogo. Oh iya, Gogo. Kemarin waktu Mon manjat di pohon, Mon kaget. Ternyata ada bunglon menempel di dahan. Tapi anehnya warnanya bisa berubah-ubah, Gogo. Oh, itu namanya kamuflase, Mon. Kamuflase itu kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya hewan bunglon itu tadi. Kulitnya bisa berubah warna sesuai dengan lingkungannya, Mon. Wah, begitu ya, Gogo. Seru sekali ya pelajaran hari ini.
Mon bisa tahu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Besok-besok ajarin Mon lagi ya Gogo. Baik, Mon. Gogo senang bisa berbagi ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, gimana tadi pelajarannya? Seru kan? Sampai bertemu lagi ya. Bye. Dadah.